pihak KBRI tolong kami juga. Kami semua ada 70 orang, kami di Gedung Kingsa. Jemput sini, jemput kita. Kreitum, Kamboja. Tolong jemput kita. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan JK. Di masa yang sulit seperti ini, masih banyak aja oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan. Kalau pada video kemarin itu tentang penipuan modus pengiriman barang, dan kali ini modus yang digunakan yaitu tentang penipuan tenaga kerja Indonesia, yang mana di awal bulan ini ada setidaknya 76 TKI yang ada di Kamboja itu diselamatkan dari penyekapan oleh KBRI dan juga Kementerian Luar Negeri yang ada di Kamboja. Yang mana penyelamatan para TKI terjadi dalam 2 gelombang. Untuk yang pertama itu tanggal 3 Mei sebanyak 17 orang, kemudian yang kedua itu tanggal 8 Mei sebanyak 59 orang. Jadi total yang dapat diselamatkan itu 76 orang. Yang kemungkinan masih ada beberapa teman kita TKI yang ada di Kamboja itu masih tertahan di sana. Semoga teman-teman yang masih di sana dan pengen pulang karena pekerjaan tidak cocok bisa segera dipulangkan ke Indonesia. Dan para TKI ini dibawa ke Kamboja itu melalui penipuan, kemudian ancaman denda dan juga penyekapan. Sehingga mereka meminta tolong kepada KBRI melalui media sosial. Di sini jangan gelandangan dibuang begitu saja. Pihak KBRI tolong kami juga. Kami semua ada 70 orang, kami di Gedung Kingsa. Jemput sini, jemput kita. Kreitum, Kamboja. Tolong jemput kita. Tolong jemput kita. Tolong jemput kita. Tolong jemput kita, Pak. Terima kasih. Sehingga mereka bisa tertolong dan bisa selamat dan sekarang sudah sampai di Indonesia. Bersama KBRI, Pak Prima juga ada di sini, Pak Iwan juga semua ada di sini. Ya, saat ini kami sedang menuju ke gerbang bandara untuk check-in. Yang kronologi awalnya itu tentunya di Indonesianya sendiri itu ada calo ataupun orang-orang yang mau merekrut TKI yang mau kerja ke luar negeri. Nah, di masa pandemi ini tentunya banyak pengangguran ataupun yang kena PHK. Dan yang pasti pengen dapat kerjaan yang juga gaji yang banyak. Nah, kesempatan ini digunakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga merekrut orang-orang yang sebenarnya termasuk dalam perdagangan manusia, yang itu dilarang di Indonesia ataupun di negara manapun karena itu tindakan yang ilegal. Yang awalnya para rekrut ini menawari bekerja di e-commerce yang ada di Kamboja atau tempat belanja online seperti Alibaba ataupun yang lainnya itu. Nah, para calon tersebut menjelaskan bahwa nantinya akan bekerja di Phnom Penh di Kamboja itu secara resmi dengan jam kerja hari Senin sampai Sabtu dan kerja 10 jam per hari dengan gaji $800 atau sekitar 11 jutaan. Nah, tentunya ini hal yang menggiurkan ya. Dapat kerja yang gajinya banyak, cuman kerjanya megang komputer. Dan juga dijelaskan hari libur itu bebas kemana aja. Kemudian mereka berangkat ke Kamboja. Tiba di sana karantina 14 hari. Setelah selesai karantina, mereka dijemput dan dibawa ke tempat perusahaan berada, yaitu di daerah Kreitum. Jadi bukan di Phnom Penh seperti yang diceritakan. Kemudian setibanya di perusahaan tersebut, mereka juga masih di briefing lagi. Nah, pekerjaannya seperti apa, kemudian gajinya bagaimana, tunjangannya seperti apa. Dalam penjelasan tersebut, itu semuanya itu menjanjikan seperti yang diceritakan. Dan mereka disuruh cepat-cepat tanda tangan tanpa bisa membaca keseluruhan. Kemudian setelah bekerja setidaknya beberapa hari, itu mereka itu baru sadar bahwa itu tidak bekerja di e-commerce seperti yang dikatakan sebelumnya di dalam iming-iming tersebut, tetapi bekerja di dalam investasi yang itu investasi bodong, yang mana itu nanti nasabahnya atau yang mau direkrut itu orang Indonesia juga supaya bisa menjadi nasabah dalam investasi bodong tersebut. Juga dalam pekerjaan itu ternyata tidak hanya 10 jam kerja ya, kadang 10 jam kerja lebih, dan juga dalam pekerjaan itu harus memenuhi target. Jika tidak memenuhi target dalam sehari, mereka akan dipotong gajinya sebesar $5-10 per hari. Dan juga mereka itu dipaksa supaya menjadi nasabah juga dalam investasi bodong tersebut.
Jadi selain jadi nasabah dalam investasi bodong tersebut, mereka juga dipaksa mencari nasabah lain, orang Indonesia yang lain, biar masuk dalam investasi bodong tersebut. Investasi tersebut dalam aplikasi HP. Jadi investasi secara online itu ya. Juga mereka tidak bisa keluar dari kawasan Kingsa. Ya, mereka seperti tersekap dan juga terjebak. Sehingga mereka bersama-sama membuat ataupun meminta pertolongan secara online awalnya itu ya. Dan untungnya HP mereka dan juga akses internet itu masih ada, sehingga mereka bisa tertolong dan juga bisa dipulangkan oleh KBRI. Bagi teman-teman yang mau kerja ke negeri ataupun kemanapun juga, itu harus selalu waspada dan jangan mudah tergoda oleh iming-iming calo-calo ataupun PT yang mau merekrut pekerja. Yang pasti kenali dulu PT-nya, kemudian sepak terjangnya, kemudian juga tanya dulu teman-teman apakah di situ baik atau tidak. Jadi jangan buru-buru pengen kerja ke luar negeri dengan gaji yang tinggi. Karena jika dalam pikiran itu cuma itu aja yang dikejar, itu gampang tertipu sehingga nanti menyesal pada akhirnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga bisa menjadi wawasan dan juga bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.